Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Fajra dengan NIM C0D023011. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep pembukuan dalam akuntansi perpajakan. Pembukuan itu secara umum artinya adalah proses pencatatan transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi. Transaksi yang dimaksud meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun organisasi. Nah, itu adalah pengertian pembukuan secara umum. Menurut perpajakan, pembukuan itu tercantum dalam pasal 1 ayat 29 Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang mana pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Itu tadi adalah pengertian pembukuan menurut pasal 1 ayat 29 Undang-Undang HPP ya. Nah, penyelenggaraan pembukuan sendiri itu tuh diatur dalam pasal 28-nya pada undang-undang yang sama, di mana dalam pasal 28 pembukuan itu diwajibkan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia. Ketentuan yang kedua itu adalah pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang ketiga itu pembukuan atau pencatatan itu harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya yang keempat itu pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan sel akrual ataupun sel kas. Selanjutnya yang kelima itu perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besar pajak yang terutang. Selanjutnya pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Dan peraturan terakhir itu pembukuan harus disimpan sekurang-kurangnya 10 tahun. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa pembukuan itu diwajibkan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan. Tetapi hal ini tidak mutlak karena pembukuan hanya diwajibkan kepada wajib pajak yang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar. Bagi wajib pajak yang peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar, maka mereka tidak diwajibkan membuat pembukuan, melainkan pencatatan. Apa sih perbedaannya? Jadi pencatatan itu dimaksud terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau dikenai pajak yang bersifat final. Jadi biasanya ini digunakan oleh UMKM ya teman-teman. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya itu mencakup dua hal. Yang pertama itu subjek, yang kedua itu persyaratan. Subjek untuk pembukuan itu diselenggarakan oleh WP badan atau WP orang pribadi yang melakukan kegiatan pekerjaan bebas dengan omset itu di atas 4,8 miliar setahun. Sedangkan pencatatan itu WP orang pribadi atau pekerjaan bebas yang memiliki kegiatan usaha dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar. Jadi dengan kata lain, wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha
tidak diharuskan melakukan pembukuan tetapi melakukan pencatatan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto yang wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dalam kurun waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak terkait. Selanjutnya adalah perbedaan dari persyaratannya, di mana pembukuan itu memiliki syarat-syarat. Yang pertama diselenggarakan dengan memperhatikan ikat baik. Pembukuan diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan mata uang rupiah. Pembukuan menggunakan bahasa asing selain rupiah itu harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel akrual dan stelsel kas. Lalu pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besaran pajak terutangnya. Sedangkan syarat untuk pencatatan sendiri, yang pertama adalah pencatatan dalam setahun harus dilakukan secara kronologis. Yang kedua adalah pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Lalu pencatatan harus dilakukan dengan huruf Latin, angka Arab, dan mata uang rupiah disusun dengan bahasa Indonesia. Lalu pencatatan harus memuat peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh serta penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Lalu pencatatan pencatatan itu wajib ada pencatatan harta dan juga kewajiban. Selanjutnya, apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis usaha, maka pencatatan harus mendeskripsikan secara jelas masing-masing dari jenis usaha dan lokasi usaha yang bersangkutan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.